sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hidup para penduduk yang menjalani tradisi mistis turun-temurun. Setiap malam Jumat, mereka harus menutup tirai rumah sebelum matahari terbenam. Konon, tradisi itu ada untuk melindungi mereka dari sosok roh penari bernama Nyi Sarinah. Dika, seorang mahasiswa arkeologi dari Surabaya, tiba di desa itu untuk meneliti candi kuno yang baru ditemukan di hutan sekitar. Ia mendengar cerita tentang Nyi Sarinah dari seorang juru kunci candi bernama Pak Wiryo. Menurut cerita, Nyi Sarinah adalah seorang penari di zaman kolonial Belanda yang dibunuh oleh penduduk desa karena dianggap sebagai mata-mata penjajah. Sebelum meninggal, ia mengutuk desa itu, berjanji akan kembali menuntut balas. Dika, seorang skeptis yang tak percaya pada hal mistis, menganggap cerita itu hanya dongeng belaka. "Pak, saya tidak percaya hal seperti itu," katanya sambil tersenyum kecil. Namun, Pak Wiryo memperhatikan dengan serius. "Jangan diingat, Nak. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logikanya." Malam itu, Dika sengaja membiarkan tirai rumahnya terbuka. Ia ingin membuktikan bahwa cerita Nyi Sarinah hanya mitos. Saat malam semakin larut, ia mulai mendengar suara langkah kaki lembut di luar rumahnya. Suara itu disertai bisikan lirih seperti nyanyian Jawa. Dika menoleh ke arah jendela, dan di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan seorang perempuan menari dengan anggun di tengah jalan desa. Penasaran, Dika keluar dari rumah untuk mengamati lebih dekat. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya samar, namun senyumnya terasa dingin. "Siapa kamu?" tanya Dika dengan suara gemetar. Perempuan itu berhenti menari dan memandangnya. "Aku bukan ancamanmu," katanya dengan suara lembut. Namun, sebelum Dika bisa bertanya lebih jauh, perempuan itu menghilang di tengah kabut tebal. Keesokan paginya, Dika berdiskusi dengan Pak Wiryo untuk menceritakan kejadian itu. Wajah Pak Wiryo memucat. "Kau telah membuka jalan," katanya dengan nada takut. Ia menjelaskan bahwa roh Nyi Sarinah sebenarnya adalah penjaga desa yang berusaha menahan roh jahat dari candi kuno. Jika tradisi dilanggar, roh jahat itu akan terlepas. Malam berikutnya, tanda-tanda kehadiran roh jahat mulai terasa. Hawa dingin menggigil desa, dan suara rintihan terdengar dari hutan. Dika dan Pak Wiryo memutuskan untuk pergi ke candi kuno, membawa sesaji untuk menenangkan roh-roh itu. Di candi, mereka menemukan bahwa gerbang batu yang selama ini terkunci telah terbuka. Tiba-tiba, angin kencang menerpa mereka, dan sesosok bayangan besar muncul. Roh itu memiliki tubuh besar dan wajah penuh luka, melayang di udara dengan mata merah menyala. Dika hampir pingsan, namun Nyi Sarinah muncul di antara mereka, menari dengan gerakan penuh energi. Gerakannya seperti mantra yang menahan roh jahat itu. "Dia butuh penebusan," ujar Nyi Sarinah kepada Dika. "Tolong aku, bersihkan namaku." Dika menyadari bahwa ia harus menemukan bukti untuk membersihkan nama Nyi Sarinah. Dengan bantuan Pak Wiryo, mereka menggali arsip-arsip lama dan menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Nyi Sarinah tidak bersalah. Setelah nama Nyi Sarinah dibersihkan, roh penari itu tersenyum damai sebelum menghilang ke udara. Namun, Dika tidak pulang tanpa luka. Perbuatannya membuka tirai membuat roh jahat itu lebih sulit dikurung kembali. Ia memilih untuk memastikan tinggal di desa, menjaga candi, dan tradisi tetap terjaga. Akhir, desa kembali tenang, tapi cerita tentang malam ketika tirai rusak terus menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Nyi Sarinah kini dikenang sebagai pelindung desa, bukan ancaman seperti yang diceritakan sebelumnya.